Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di mana kita sedang berada di komplek salah satu sekolah menengah pertama Islam terpadu di Kota Bengkulu. Dan saat ini cuaca dalam keadaan hujan. Tapi walaupun demikian tidak mengurangi kita untuk melaksanakan kegiatan yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Intinya, apapun keadaan dan kondisi kita, maka sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mensyukuri, tentu dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah, Zat yang maha suci, yang maha agung, tentu yang maha tinggi, tiada tertandingi ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kepadanya, nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengkaji, kemudian menganalisa apa yang ada di dalam kehidupan di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan satu hal yang memang merupakan tujuan manusia, yaitu adalah untuk menempatkan yang disebut dengan kebahagiaan. Marilah kita melihat perputaran dunia yang ada ini, dimulai dari matahari yang terbit dari sebelah timur, kemudian disambut dengan kicau burung yang ada di dahan, dan dilanjutkan dengan kokok ayam yang ada di kandang. Setelah itu, manusia melaksanakan berbagai macam aktivitas. Misalkan
pedagang yang pergi ke pasar, petani yang turun ke ladang, dan para ASN yang pergi ke kantor dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat anak-anak sekolah yang pergi ke sekolah, tidak lain dan tidak bukan semua itu untuk mendapatkan sesuatu yang disebut dengan kebahagiaan. Maka yang perlu kita simpulkan atau kita maknai secara mendalam, apa yang disebut dengan bahagia tersebut. Ada kala seseorang bahagia itu ketika ia mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Mungkin ada yang memandang bahagia itu ketika ia mendapatkan pangkat dan jabatan yang semakin lama semakin tinggi. Dan mungkin ada yang mendapatkan kebahagiaan itu ketika ia melakukan sesuatu dan apa yang ia lakukan itu berhasil dengan sukses dan lain sebagainya. Sebagai contoh barangkali pedagang tadi yang mendapatkan keuntungan, para petani yang menghasilkan hasil yang melimpah dan lain sebagainya, mungkin itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konteks manusia yang hidup di alam dunia ini, kita diberikan satu pedoman, yang mana dengan pedoman itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Salah satu pedoman dalam hidup manusia adalah itulah yang disebut dengan agama, dan di dalam agama itu ada petunjuk yang disebut dengan kitab suci, yaitu Al-Quran. Maka sebagai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebahagiaan di dunia, diberikan kebahagiaan di akhirat dan lain sebagainya. Tapi yang jadi persoalannya adalah apa ukuran bahagia bagi konteks kehidupan manusia. Maka dalam konteks ini minimal ada dua yang mesti kita pahami bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan tersebut. Yang pertama adalah bagaimana kita melaksanakan ajaran yang ada di dalam agama tersebut. Maka dalam konteks ini adalah kita dengan semaksimal mungkin melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan sholat, kita laksanakan puasa, sehingga dengan demikian nanti menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara garis besarnya adalah satu hal, kebahagiaan yang saya maksud adalah bagaimana kita melaksanakan ajaran agama sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ungkapan. Pertama, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Kemudian yang kedua, dengan seni hidup menjadi indah. Dan yang selanjutnya adalah dengan agama hidup menjadi terarah. Kebahagiaan akan didapatkan oleh seseorang ketika ia rutin melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kesimpulannya adalah kebahagiaan yang sesungguhnya